Shalom Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan. Selamat pagi, berjumpa kembali di dalam YouTube channel Be Wonderful. Dan kita kembali akan membahas tema kita, yaitu kasih setianya di setiap musim. Dan kita masuk di seri yang terakhir, yaitu seri yang ketiga. Dan kita akan membahas tetap di dalam konteks kitab Mazmur pasal yang ke-107. Saudara, kalau di seri yang pertama kita melihat bagaimana kasih setia Tuhan begitu luar biasa bagi orang-orang yang ditebusnya. Dan kita patut bersyukur sebab Ia baik, sebab kasih setianya itu selama-lamanya. Dan di seri yang kedua saya membahas bagaimana kasih setia Tuhan itu dinyatakan kepada mereka yang berada di tengah kesulitan. Itu poin yang pertama. Yang kedua, kasih setia Tuhan dinyatakan kepada mereka yang berada di tengah kesusahan, saudara. Dan di seri yang ketiga ini kita akan lanjutkan di poin yang ketiga dan di poin yang keempat. Mari kita akan melihat Alkitab kita di Mazmur pasal 107 di ayat yang ke-17 sampai 22. Ini poin yang ketiga, saudara. Ada orang-orang yang menjadi sakit oleh sebab kelakuan mereka yang berdosa dan disiksa oleh sebab kesalahan-kesalahan mereka. Mereka muak terhadap segala makanan dan mereka sudah sampai pada pintu gerbang maut. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan diselamatkannya mereka dari kecemasan mereka. Disampaikannya firman-Nya dan disembuhkannya mereka, diluputkannya mereka dari liang kubur. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Biarlah mereka mempersembahkan korban syukur dan menceritakan pekerjaan-pekerjaannya dengan sorak-sorai, saudara. Amin. Nah, saudara, di poin yang ketiga ini kita melihat bagaimana ayat-ayat yang baru saja kita baca itu menekankan sebuah poin yang penting, yaitu bagaimana kasih setia Tuhan dinyatakan yang ketiga, yaitu kepada mereka yang berada di tengah kesakitan. Alkitab dengan jelas tadi menggambarkan ada orang yang sedang mengalami sakit, saudara. Dan Anda bisa bayangkan orang yang mengalami sakit, tubuhnya itu menderita. Dan bukan saja tubuhnya itu menderita, tapi jiwanya juga tersiksa, saudara. Karena orang-orang demikian, ketika mereka ada di ranjang sakit, mereka bahkan tidak bisa tidur. Mereka bahkan tidak bisa nyenyak menikmati kenikmatan malam, yaitu tidur dengan nyaman, tidur dengan nyenyak. Bahkan setiap hari orang-orang demikian, mungkin saja dikatakan Alkitab tadi menjelaskan, mereka tidak bisa menikmati makanan. Mereka tidak bisa lagi menikmati minuman. Itu artinya mereka sudah berada di sebuah kondisi yang kritis. Bahkan Alkitab berkata mereka ada di ujung tanduk kehidupan. Bahkan mereka berada di pintu gerbang maut. Artinya ini kondisi yang sangat-sangat mengerikan, di mana seseorang mengalami sakit penyakit yang disebabkan karena dosa atau karena pelanggaran. Memang tidak semua jenis penyakit atau tidak semua orang yang sakit, saya berkata, itu disebabkan karena dosa. Mungkin ada orang-orang yang sakit dikarenakan karena dia tidak menjaga kebersihan. Mungkin dia lalai, mungkin dia ceroboh di dalam menikmati makanan atau minuman, sehingga mereka akhirnya sakit yang disebabkan karena kesalahan diri sendiri, yaitu tidak menjaga kebersihan, karena mungkin ceroboh, dan mereka bisa saja sakit, saudara. Tetapi jenis kesakitan yang dialami orang yang dikatakan oleh pemazmur di konteks ini adalah orang yang sakit karena akibat dosa. Nah, tentu orang-orang demikian
ketika mereka tersiksa, ketika mereka menderita, mereka butuh belas kasihan Tuhan. Mereka butuh uluran tangan Tuhan untuk menyatakan mujizat dan menolong dan menyembuhkan mereka. Nah, saya percaya ketika Alkitab berkata, maka ketika mereka berseru-seru kepada Tuhan, dan ketika firman-Nya disampaikan, maka dikatakan Tuhan menyembuhkan mereka, saudara. Artinya, jika kita mau disembuhkan Tuhan, kalau saudara ingin mengalami mujizat, Anda ingin mengalami lawatan dan pertolongan Tuhan, Anda ingin mengalami kesembuhan yang datang dari Tuhan, maka tidak ada cara lain. Anda harus bertobat. Anda harus mengakui kesalahan. Anda harus melepaskan dosa-dosa, ikatan-ikatan akan pelanggaran-pelanggaran, dosa-dosa yang selama ini mungkin kita lakukan. Anda harus lepaskan. Dan saya yakin ketika Anda mau membereskan dosa itu dan Anda berseru kepada Tuhan, maka Tuhan akan menyembuhkan kita. Saudara, ada sebuah kisah, dan ini kisah nyata. Ada seorang bapak yang menderita sakit kanker di bagian pencernaannya. Singkat cerita, kemudian datanglah hamba Tuhan dan melayani si bapak ini. Dan hamba Tuhan ini diberi kepekaan dan dia bertanya kepada si bapak yang sedang berada di ranjang sakit, di mana dia berada di ruang ICU, saudara. Dan bapak ini benar-benar di situasi yang kritis. Dan singkat cerita, kemudian bapak ini diajak berdialog. Dan memang bapak ini masih bisa mendengar, masih bisa diajak berkomunikasi. Dan hamba Tuhan itu bertanya dan berkata seperti ini, "Bapak, maukah Bapak disembuhkan Tuhan? Kalau Bapak ingin disembuhkan dari penyakit kanker yang Anda sedang menderita hari ini, mari jika Anda ada dosa, ada kesalahan, ada ikatan-ikatan yang mungkin selama ini Anda simpan, Anda harus lepaskan." Dan puji Tuhan Bapak Ibu, Roh Kudus membawa Bapak ini dan menjamah dia, dan akhirnya dia mengakui pelanggarannya. Di mana dia menyimpan kepahitan, dia menyimpan kebencian yang begitu dalam bertahun-tahun kepada seseorang. Dan hari itu puji Tuhan dia mengampuni musuhnya, dia melepaskan pengampunan, dan hamba Tuhan itu kemudian mendoakan Bapak ini. Dan singkat cerita, beberapa hari kemudian Tuhan buat mujizat, saudara. Tuhan menyatakan kuasanya dan belas kasihannya dinyatakan. Bapak ini mengalami kesembuhan dan mujizat terjadi. Dan kanker itu disembuhkan Tuhan dengan caranya yang ajaib. Di mana kanker itu keluar dari bagian selang yang berada di bagian pencernaannya. Yang mana kemudian Bapak ini tanpa sadar, di selang itu keluar cairan-cairan kanker yang begitu sangat mengerikan, saudara. Karena kita tahu kanker itu tentunya warnanya kecoklat-coklatan, kehijauan, dan itu keluar dengan cara Tuhan yang ajaib. Dan Tuhan menyembuhkan si bapak ini, dan haleluya, bapak itu sembuh. Saudara, inilah yang saya mau katakan. Jika kita mau sungguh-sungguh mengakui dosa kita, Alkitab berkata, jika kita mengakui dosa kita, maka Tuhan itu setia dan adil. Ia akan menyucikan kita dari segala kejahatan. Ketika kita mau sungguh-sungguh bertobat, mengakui pelanggaran dan dosa-dosa kita, maka dosa kita diampuninya, kita dibenarkannya, kita disucikannya, dan belas kasihan Tuhan dinyatakan, dan kita mengalami kesembuhan. Itu sebabnya mari Bapak Ibu, kalau kita ingin sembuh, mari kita harus bertobat. Ya, tetapi masalahnya seringkali kita ingin disembuhkan. Kita berdoa minta kesembuhan, tetapi kita seringkali hanya ingin sembuh dan tidak mengalami pertobatan. Kita tidak mau mengalami yang namanya pemulihan secara kehidupan rohani kita. Kita tidak mau mengakui dosa-dosa kita. Bagaimana Tuhan menyembuhkan kita? Itu sebabnya kenapa seringkali Tuhan diam, tidak menjawab doa kita. Karena seringkali kita hanya ingin sembuh, tapi kita tidak mau bertobat. Kita hanya ingin menerima mujizat, mengalami kesembuhan. Tetapi kita tidak mau dibereskan hidup kita. Kita tidak mau membereskan dosa-dosa kita. Kita menolak firman.
kita mengeraskan hati kita. Nah itu sebabnya mari hari ini, kalau Anda ingin dilepaskan, Anda ingin dibebaskan dari sakit penyakit yang Anda alami hari ini, Anda harus bertobat. Anda harus berani mengambil keputusan, Tuhan aku salah, Tuhan aku berdosa, Tuhan aku minta ampun, dan nyatakan belas kasihan-Mu kepada hidupku. Saya percaya Tuhan akan menyembuhkan saudara. Inilah poin yang ketiga. Dan sekarang kita masuk poin yang terakhir, yaitu poin yang keempat, saudara. Kepada siapa kasih setia Tuhan itu dinyatakan? Mari kita lihat ayat selanjutnya, yaitu di Mazmur pasal 107 ayat 23 sampai ayat 30. Demikian firman Tuhan. Ada orang-orang yang mengarungi laut dengan kapal-kapal, yang melakukan perdagangan di lautan luas. Mereka melihat pekerjaan-pekerjaan Tuhan dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di tempat yang dalam. Ia berfirman, maka dibangkitkannya angin badai yang meninggikan gelombang-gelombang. Mereka naik sampai ke langit dan turun ke samudra raya. Jiwa mereka hancur karena celaka. Mereka pusing dan terhuyung-huyung seperti orang mabuk, kehilangan akal. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan dikeluarkannya mereka dari kecemasan mereka. Dibuatnyalah badai itu diam sehingga gelombang-gelombangnya tenang. Mereka bersuka cita sebab semuanya reda, dan dituntunnya mereka ke pelabuhan kesukaan mereka. Saudara, poin yang keempat, di ayat-ayat ini kita bisa menemukan bagaimana kasih setia Tuhan yang keempat itu, yaitu dinyatakan kepada mereka yang berada di tengah kemalangan. Saudara, pemazmur dengan jelas menggambarkan bagaimana ada orang-orang yang sedang melakukan perdagangan di lautan luas. Dan mereka naik kapal, mereka mengarungi samudra raya, di mana mereka mengarungi lautan lepas yang begitu luas dengan kapal-kapal mereka yang luar biasa. Dan tiba-tiba terjadilah gelombang. Tiba-tiba Tuhan menghantam kapal itu, dan angin badai datang dan menghantam dengan luar biasa, sehingga kapal itu dihuyung-huyung di tengah lautan karena ombak yang begitu besar, gelombang laut yang menghantam kapal itu, sehingga mereka pusing, mereka kehilangan akal dikatakan, dan mereka tidak berdaya, saudara. Inilah gambaran kehidupan. Bagaimana sepandai-pandainya kita, sehebat-hebatnya manusia, bagaimana ketika dia begitu sangat mahir mungkin, begitu sangat ahli di dalam bidang kelautan, apapun itu, kalau sudah yang namanya gelombang laut itu menghantam kapal, maka mereka pun juga tidak akan bisa mengatasi badai yang menghantam kapal mereka. Ini adalah gambaran bagaimanapun hebatnya kita. Ya, mungkin pada saat ini Anda mengalami kehidupan yang nyaman, Anda melakukan bisnis atau perdagangan, pekerjaan yang begitu sangat hebat. Di tengah pekerjaan yang begitu sangat luar biasa, Anda diberkati Tuhan, Anda mengalami income yang begitu sangat luar biasa, tetapi tiba-tiba datang yang namanya gelombang. Inilah fakta kehidupan. Tidak ada yang pernah menyangka tiba-tiba datang yang namanya kemalangan. Bisnis yang kita lakukan tiba-tiba mengalami kehancuran. Usaha yang kita kerjakan tiba-tiba mengalami kemalangan, sehingga tidak ada lagi pembeli, tidak ada lagi pendapatan, tidak ada lagi yang namanya income, saudara. Bukankah ini yang terjadi hari-hari ini di musim pandemi COVID-19? Kita tidak pernah menduga adanya bencana corona yang mendunia dan mengakibatkan semua ekonomi lumpuh, semua perdagangan terhenti, dan semua masyarakat mengalami dampak daripada pandemi COVID-19 ini. Dan kita melihat ada banyak usaha-usaha yang gulung tikar, bisnis menjadi kacau, dan ekonomi pun menjadi lemah. Saudara, inilah gambaran kehidupan di mana mungkin kita sedang mengalami keadaan yang seperti ini. Anda sedang mengalami keadaan di mana kapal saudara terhuyung-huyung di tengah gelombang lautan yang begitu sangat hebat, membuat Anda pusing dan Anda tidak bisa lagi kehabisan akal.
ya sehingga kita tidak punya lagi kekuatan. Bagaimana kita harus melakukan sesuatu, apa yang akan kita kerjakan. Mungkin kita sudah tidak punya lagi hikmat dan kita tidak punya lagi yang namanya cara bagaimana kita bisa memulihkan atau mengatasi ya usaha atau bisnis, pekerjaan yang saat ini mungkin sedang hancur. Saudara, disitulah kita butuh Tuhan. Anda harus butuh akan campur tangan Allah. Mari di saat-saat kondisi seperti ini, kita harus mengandalkan Tuhan. Kita harus sungguh-sungguh berseru kepada Tuhan. Kita butuh hikmat Tuhan. Kita butuh campur tangan Allah untuk menolong dan mengatasi setiap keadaan yang hari-hari ini kita alami. Dan saya percaya, Alkitab berkata, orang yang mengandalkan Tuhan akan diberkatinya. Nah, itu sebabnya mari di tengah keadaan yang sulit hari-hari ini, yang mungkin Anda sedang berada di tengah gelombang lautan yang begitu sangat hebat, menghantam perahu atau kapal bisnis saudara, menghantam kapal usaha perdagangan saudara. Mari hari ini tidak ada cara lain. Kita harus berseru kepada Tuhan. Kita harus minta uluran tangan Tuhan. Kita sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan di tengah usaha kita. Kita memohon hikmat dan pertolongan Tuhan. Dan saya percaya, maka Tuhan akan memberikan jalan keluar. Tuhan akan menolong setiap usaha kita. Dan tidak ada yang mustahil. Di musim-musim yang sulit seperti ini, di mana semua usaha sedang sepi, di mana perdagangan sedang mengalami gejolak, saudara. Tetapi orang-orang yang mengandalkan Tuhan, saya percaya akan tetap mendapatkan jalan keluar dan pertolongan daripada Allah. Tidak ada yang mustahil. Tuhan bisa memberkati kita di musim-musim yang sulit ini. Kenapa? Karena kasih setia Allah itu dinyatakan kepada mereka yang sedang berada di tengah kemalangan. Artinya, mungkin hari ini Anda sedang malang. Mungkin hari ini Anda sedang mengalami kehancuran. Tetapi Tuhan sanggup untuk memulihkan kita. Tuhan yang luar biasa itu, Yesus Kristus namanya. Dia bisa menolong dan akan memberikan berkat-berkatnya, mencurahkan akan anugerahnya, berkat-berkatnya yang melimpah kepada setiap orang-orang yang sungguh-sungguh mengandalkan Dia di dalam setiap keadaan yang mereka hadapi. Puji Tuhan, saya percaya Bapak Ibu, lewat renungan ini kita belajar sesuatu. Bagaimana kasih setia Tuhan itu ada di setiap musim kehidupan orang-orang yang ditebusnya. Yang pertama, bagaimana Tuhan menyatakan kasih setianya, yaitu kepada mereka yang berada di tengah kesulitan. Yang kedua, kasih setia Tuhan dinyatakan kepada mereka yang berada di tengah kesusahan. Yang ketiga, kasih setia Tuhan dinyatakan kepada mereka yang berada di tengah kesakitan. Dan yang terakhir, yang keempat, kasih setia Tuhan itu dinyatakan kepada mereka yang berada di tengah kemalangan. Saya berdoa kiranya lewat renungan ini Anda makin dikuatkan, iman Anda makin bangkit untuk mempercayai Tuhan dalam setiap keadaan, situasi yang kita alami. Bagaimana kasih setia Tuhan itu nyata dan dinyatakan kepada setiap kita, asal kita mau sungguh-sungguh datang, kita mau sungguh-sungguh berseru kepada Tuhan, maka Tuhan yang dahsyat itu akan memberkati kehidupan kita. Haleluya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Kiranya renungan ini memberkati dan selamat beraktivitas melayani Tuhan, dan Tuhan menyertai kita semuanya. Shalom.